Halo sahabat Anak Indonesia, kembali bersama kami di Pas Asik, podcast Komnas Anak seru dan asik. Bersama saya Steve Christoph dari Lingkar Indonesia Peduli dan saya ditemani oleh, silakan. Halo, siang. Jumpa lagi dengan saya Karsi. Sehari-hari saya bertugas sebagai dosen tetap di Prodi S1 Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Jakarta. Baik, terima kasih. Ya, jadi balik lagi. Pas Asik ini memang seperti yang dipahami sahabat Keluarga Indonesia adalah sebuah wadah edukasi tentang kesehatan perilaku. Bagaimana bisa membangun satu pola pengasuhan keluarga yang baik, gitu ya, sehingga ya namanya keluarga yang Mbak Karsi ya bisa mencapai mimpinya kira-kira begitu. Nah kebetulan kita ngelanjutin yang pertemuan pertama kita. Jadi saya sama Mbak Karsi ini memang kebetulan kami trainer juga satu program khusus melatih keluarga membangun resiliensi, artinya ketahanan gitu ya Mbak, ketahanan terhadap dampak negatif sosial khususnya narkoba gitu. Nah ada 4 pertemuan. Yang menarik itu memang dalam pertemuan-pertemuan itu dipisah awalnya. Sesi anak sendiri ya Mbak, keluarga, orang tua sendiri, kemudian baru digabung di keluarga. Nah, menurut Mbak Karsi nih dari pengalaman gitu ya, dari literasi yang ada, kenapa akhirnya berubah? Maksudnya dulu kalau kita bicara edukasi kasar ya tentang resilience terhadap narkoba, dulu tuh kan hanya anak saja. Menurut Mbak Karsi kenapa sekarang jadi berubah? Kok sekarang jadi cantik benar program yang kemarin itu ya? Maksudnya ada sesi anak, sesi orang tua, terus akhirnya digabung keluarga. Kalau dari pandangan Mbak Karsi? Iya, menarik ya, menarik. Selama ini intervensi yang ada itu seperti terpenggal-penggal. Betul. Gitu. Ada intervensi untuk anak sendiri, kemudian ada intervensi untuk orang tua sendiri, gitu ya. Tapi dengan kebutuhan yang berbeda. Misal kalau untuk anak pencegahan, atau kalau yang mereka sudah sebagai penyintas gitu, rehabilitasinya. Kemudian sebagai orang tua, bagaimana dia berproses bersama anaknya untuk penyembuhan gitu ya. Ini kan jadi kayak sendiri-sendiri programnya. Nah yang menariknya adalah dari program ini semua itu akan mencapai tujuannya kalau unsur-unsur yang terlibat disatukan gitu. Artinya dia dikenakan oleh intervensi yang sama. Betul. Itu sehingga anaknya tahu harus melakukan apa, orang tuanya juga paham dia berfungsi harus bagaimana, gitu. Lalu disatukan lagi dalam sesi keluarga. Mereka sebenarnya dalam sesi keluarga itu lebih banyak isinya adalah diskusi ya, diskusi yang mungkin selama ini luput gitu. Kelewat. Nah di sini kan orang tua jadi sama anak jadi berkompromi. Sebenarnya kita tuh punya tujuan ini, maka saya harus begini, kamu harus begini. Gitu. Itu yang menarik. Jadi teamwork gitu Mbak ya. Teamwork. Berjalan secara simultan gitu ya. Itu nggak sendiri-sendiri. Karena kalau misalnya anak diintervensi sendiri, terus sementara dia harus didukung oleh orang tua, tapi orang tuanya tidak mendapatkan intervensi, orang tuanya nggak tahu harus melakukan apa, gitu. Atau sebaliknya, misal orang tua yang diintervensi, dia harus melakukan pola-pola pengasuhan yang demikian gitu ya, dilatih cara-cara bagaimana memfasilitasi anak dan sebagainya, tapi anak tidak dilatih bagaimana sebenarnya dia memahami fungsi keluarganya, kekuatan-kekuatan dalam keluarganya, dia sebagai anak harus bagaimana. Ini jadi kayak jalan sendiri-sendiri. Iya, betul, betul. Apalagi kalau kualitas itu misalnya tidak direken oleh orang tuanya misalnya gitu ya. Misalnya orang tuanya maunya anaknya jadi akademisi, let's say gitu. Tapi ini anak bakatnya basket. Nah, yang basket itu ya nggak direken gitu. Gitu ya, maksudnya kualitas-kualitas ini memang kadang-kadang dalam sebuah keluarga itu, saya juga kalau pengalaman di pemulihan ya, maksudnya klien-klien ini kan dengan keluarga tuh kita kumpulin ya, dan itu cukup berat gitu untuk membangun kualitas A, B, C ini tuh disatukan bahwasanya ini loh yang ada sekarang. Ini yang perlu orang tua perhatikan, anak perbaiki sehingga nih anak akselerasinya jalan kan gitu ya. Karena kalau kita bicara narkoba yang adalah adiksi itu kan cuma gejala. Gejala disfungsi dalam keluarga. Nah, jadi ketika ada program ini memang saya agak, wah ini keren banget gitu. Karena kan selama ini lain-lain. Anak-anak dibekali di sekolah gitu ya.
let's say kita bilang dari rokok nih Mbak, nggak boleh rokok, bukannya nggak boleh, hindari rokok, alkohol, baru narkoba. Dia pulang nih, bapak yang rokok. Nah dengan ini saya menariknya tuh ya, jadi digabung gitu bahwasanya kalau kita mau anak kita baik, ya kita juga harus menyesuaikan. Betul. Begitupun si anak, kalau mau orang tua ngikut support me gitu ya, you have to follow juga certain rules gitu. Nah itu sih yang keren. Gitu. Jadi dari 4 sesi itu kan maksudnya kalau di sesi pertama awalnya kan orang tua yang dibekalin gitu ya Mbak ya. Itu kan ada perilaku yang orang tua dikasih fokus, perilaku mana sih yang kalian inginkan. Gitu ya. Betul, iya. Jadi ini kan sebenarnya sesinya ada 2 ya. Ada sesi anak, sesi orang tua, sesi keluarga. 3 berarti. Ada 3 sesi, tapi berlangsungnya 2 jam. Di 1 jam pertama secara terpisah orang tua di satu ruangan melakukan aktivitas, anak melakukan aktivitas juga ya. Memang di sesi pertama ini orang tua dilatih untuk fokus sebenarnya perilaku apa yang positif gitu ya, dalam hal ini yang diinginkan dari anak. Karena orang tua tuh suka gini, saya kepengen anak saya baik, tapi baik yang dimaksud itu kan abstrak banget ya. Baiknya yang mana nih? Terlalu luas, harus baik-baik spesifik. Meleng apa? Harus spesifik. Sebenarnya yang menjadi fokus dia saat ini mau yang mana sih? Gitu. Setuju. Kalau cuma baik aja tuh terlalu luas ya. Terlalu luas. Iya. Karena ini kan harus namanya perilaku, dia kan dibentuk ya, berproses. Jadi kalau katakan misalnya menjadi prioritas orang tua saat ini, anak itu bisa patuh ya dengan aturan keluarga, katakan seperti itu. Misalnya pulang sekolah, kalau telat dia harus kasih kabar, misalnya. Itu kan spesifik banget ya. Nah, begitu perilaku ini sudah terbentuk, orang tuh bisa fokus, bisa beralih lagi pada target-target berikutnya. Betul. Karena kita nggak bisa juga ya melatihkan sebuah keterampilan, tapi nggak jelas juga keterampilan apa yang dimaksud gitu. Jadi orang tua juga perlu memberikan perhatian lebih ya. Kan kadang-kadang ada case begini, susah Pak, anak saya dibilangin tuh susah. Nah padahal orang tuanya mungkin upayanya susahnya nih, susah apa sih? Emang berapa kali ngomong udah kan gitu ya. Apakah Anda sudah menyesuaikan polanya? Apalagi kadang saya temukan kalau lagi jalanin program ini ya Mbak, sekolah orang tua tuh kayaknya dia tidak bertransformasi dengan umur anak. Jadi anaknya udah misalnya udah SMP, SMA, dia masih pakai gaya pola asuh yang lama. Susah dibilangin sekarang. Sejak di SMP saya bilangin dia udah nggak mau dengar. Padahal kan orang tua boleh tuh ikut bertransformasi juga pola asuhnya. Namanya aturan waktu masih SD kan nggak bisa disamakan dengan kondisi ketika SMP anak kan masuk fase remaja gitu kan. Gitu. Apalagi setuju program ini sasarannya awalnya kan 12 tahun, sekarang turun 8 sampai 12 gitu. Betul, karena emang itu remaja belum, tanda kutip, dibilang anak juga udah enggak. Sudah lewat fasenya. Iya, jadi emang benar dalam keadaan bingung, dan ternyata orang tuanya lebih bingung. Ternyata. Gitu kan, baru masuk SMP ini lain sekali anak saya gitu. Nah, apa ya fokusnya, apa yang kita latih di situ, Mbak? Iya. Jadi sebenarnya begini. Kan memang ilmu parenting ini nggak ada sekolahnya secara khusus gitu ya. Iya, betul. Dia dipertajam lewat pengalaman dan lewat upgrading upgrading gitu. Nah, yang tidak terjadi proses upgradingnya itu. Betul. Proses upgradingnya. Nah, sebenarnya program ini memfasilitasi itu. Jadi orang tua tadi difasilitasi untuk juga bertransformasi. Dalam sesi keluarga, dia jadi mengenali bahwa oh iya ya, anak saya memang ada di fase ini dengan karakteristik yang berbeda dari fase-fase sebelumnya. Dengan karakteristik remaja yang mulai membangun relasi yang lebih luas dengan teman sebaya. Tentu dia punya tekanan dari luar, kemudian juga pengaruh-pengaruh sosial gitu ya, dampak-dampak yang cenderung negatif selain positif tentunya. Nah, orang tua kan perlu memahami ini sehingga orang tua juga belajar untuk mengubah pola. Gitu, dengan pemahaman yang lebih baik. Gitu. Iya. Seperti itu. Iya, misalnya kan ada di situ kita dibilang salah satu cara adalah memberi perhatian pada anak. Perhatian juga yang positif gitu ya kan. Sementara kan banyak orang tua kadang-kadang fokusnya sama yang negatif aja. Ini kan satu perubahan besar juga nih buat mereka. Sementara
kalau fokus sama yang positif ini, positifnya apa anak saya ya? Cuma main bola Pak. Sementara buat main bola kadang buat orang tua itu mungkin nggak penting. Main bola itu cuma main gitu ya. Iya, padahal sebenarnya itu satu kualitas buat pintu masuk kan gitu ya. Bahwasanya anak itu, orang tua gue merhatiin. Iya, iya. Walaupun gue studi gue berantakan, misalnya menurut si pemahamannya anak kan, tapi ternyata orang tua gue bolanya dia ngedukung, nah, kan gitu. Iya. Ya, itu sih. Terus ada lagi memberikan caranya, pujian ya, dan itu harus dalam bentuk quality time ternyata. Ya, betul. Ya. Ada quality time tertentu antara orang tua dengan anak ini. Dan di quality time itulah the magic happens ternyata. Quality time itu nggak cuman ayo kita jalan ke mall, ayo kita keluar kota, enggak seperti itu. Disitulah sebenarnya harus dimanfaatin oleh orang tua juga gitu ya, kan. Ini nih quality time. Betul. Nih. Ya, ternyata yang juga perlu dilatihkan gitu ya dalam sesi ini untuk orang tua. Pertama kan dia harus fokus dulu nih. Betul. Saya menginginkan perilaku positif apa dari anak saya yang akan saya bentuk dalam rentang waktu tertentu. Nah, berikutnya untuk membentuk ini tentu dong orang tua juga perlu memberikan perhatian gitu. Kalau anaknya menunjukkan hal-hal positif, maka dia harus memberikan konsekuensi positif, pujian, hadiah. Kemudian yang perlu dilakukan orang tua supaya dia juga aware gitu ya bahwa ada perubahan pada anaknya sekecil apapun perubahan positif itu tadi quality time. Jadi sebenarnya orang tua yang menarik ya di sini adalah orang tua diminta menetapkan waktu khusus yang secara konsisten di waktu itu tanpa gangguan apapun dia ada bersama anaknya atau dia ada untuk anaknya gitu, sehingga dia ternyata anak saya sudah menunjukkan hal-hal positif ya, ternyata misalnya kamarnya menjadi lebih rapi gitu, itu kan nggak akan kelihatan kalau orang tua tidak hadir gitu. Makanya tadi perlu adanya quality time. Kemudian di situ atas perubahan yang terjadi sekecil apapun orang tua harus mau memberikan apresiasi, pujian. Ini yang agak susah nih ya buat orang timur gitu ya, nggak terbiasa memberikan. Kadang-kadang malah ya kan pujian. Datangnya cari tahu anak itu ketika ada masalah aja. Gitu. Misalnya anak saya itu masalah mulu gitu ya kan, masalah mulu. Enggak, Anda pernah ngobrol nggak? Ya enggak. Saya taunya pokoknya kalau ada masalah dipanggil sekolah, mamanya ngomong misalnya gitu kan. Ya artinya kan bahasa Mbak Karsi tadi luput. Jadi anak ini cuma pahamnya untuk cari perhatian itu bikin masalah. Karena dia nggak ngerti ternyata pujian positif yang dia cari. Betul. Jadi yang dicari sama dia komen negatif. Kalau saya bikin sesuatu yang buruk tanda kutip, ini orang tua saya pasti datang. Nah akhirnya saya minta maaf, saya tinggal minta sesuatu dengan janji saya akan berubah misalnya seperti itu. Gitu kan. Jadi memang saya setuju banget quality time itu bukan masalah mahal tidaknya. Tapi emang sering waktu tertentu. Betul, konsisten. Ya, dan memang di situ bermakna gitu ya kan. Maksudnya dibahas kualitas walaupun kecil-kecil gitu ya kan. Iya. Walaupun cuma kamarnya rapi gitu ya, tapi tuh kamu oke banget saya perhatiin sekarang gitu ya. Iya. Betul. Tadi apresiasi bentuk apresiasi. Kadang-kadang mungkin orang tua ya merasa ngapain sih dipuji atau gini. Ngelunjak biasa aja gitu, biasa aja. Ada orang tua yang begitu. Merasa emangnya itu bermakna ya buat anak saya. Ternyata ini dari pengalaman saya di lapangan ya. Ada anak yang merasa gini, apaan orang tua saya sampai saya jadi mahasiswa aja nggak pernah tuh nanya ada PR nggak sih, ada tugas nggak, terus kamu ada kesulitan nggak? Ternyata itu menjadi bagian dari kebutuhan anak gitu. Emosional tuh ya. Betul ya, pemenuhan kebutuhan emosional. Iya. Betul. Gitu. Ya kan kalau bestinya kan bestie ngapain gitu kan. Kalau punya pacar gitu udah makan belum. Nah ini sebenarnya dia butuh itu juga dari orang tua. Betul. Selain kalau saya kemarin dasar, kemarin ada itu orang tua gitu bahas pujian itu kan, nggak perlu bro, ngelunjak ntar, waduh ya kan. Jadi memang tingkat pendidikan pengaruh juga. Padahal sebenarnya itu penting ya. Pujian walaupun hanya sesuatu yang kecil dia bikin ya, tapi haruslah tetap dipuji gitu ya. Itu kan bagian dari bentuk pengakuan gitu ya. Betul setuju. Untuk orang kita tuh sulit. Orang kita senangnya gibah tuh ngomongnya negatif, itu orang kita senang. Wah anaknya si Mbak Karsi kan, terus tuh. Si Steve kan gini, terus udah tuh. Jarang emang di budaya kita entah kenapa yang positif tuh jarang dibahas. Jadi makanya itu saya suka waktu dilibatkan di program ini. Ayo kita bahas yang positif. Being positive rather than negatif.
gitu kan, karena kalau negatif nggak bisa habis. Iya, iya. Gitu ya, maksudnya kita ingin bangun kualitas yang baik supaya keluarga kita juga visi misinya tercapai. Nah, masa juga kadang-kadang ada keluarga yang ngomong gini, visi misi nggak ada Pak, kami bikin ini juga kepepet bikin keluarga ini gitu, nggak ada rencananya. Nah, oleh karena itu ya ini makanya ini dia kita bikin perencanaan nih sekarang, kata nggak ada kata terlambat kan gitu ya. Maksudnya anak ini juga bisa dilatih dengan cara-cara tertentu supaya dia lebih aman. Orang tua pun jadi nggak kewalahan juga mengelola anaknya. Iya, gitu kayak tadi makasih bilang saya suka tuh karena memberikan pujian dan perhatian yang memang bermakna buat emosional dia. Akhirnya dia jadi terpenuhi kebutuhannya, dia nggak perlu cari hal-hal di luar. Walaupun gitu. Nggak ngerti juga gitu bantu kerjain ya, cuman kamu PR-nya gitu ya kan, rupanya itu yang dia butuh ya. Itu ya. bagian dari yang dibutuhkan. Affection kali itu ya, maksudnya dia butuh perhatian gitu ya. Jadi nggak cuman based on apa, butuh apa nih, bayar kuliah nih, bukunya ada, buku ada nih, gitu ada ya. bayaran gitu, uang jajannya cukup, ya lebih dari itu ya. Iya. Oke, menarik. Nah itu kalau di keluarga ya. Oke, kalau di sesi anak itu kan judulnya membangun kualitas positif gitu ya. Jadi si anak ini kita dorong, kita encourage gitu ya. Kualitas apa sih yang kamu butuh gitu kira-kira ya? Yang kamu ingin bentuk gitu ya dari dirimu yang ingin dikembangkan. Oke, untuk mencapai apapun yang kamu mau capai. Iya. Oke, kenapa itu penting, Mbak? Iya, jadi gini. Di fase remaja ini kan mereka sebenarnya sedang mengembangkan orientasi masa depan. Oke. Orientasi masa depan. Kemudian identitas diri. Lalu mereka juga kan kita dorong untuk punya konsep diri yang positif. Nah, ini kan harus berangkat dari kesadaran apa ya hal-hal baik yang ada pada diri saya yang bisa saya kembangkan. Nah, memang di stimulasinya itu lewat coba deh kamu lihat gitu ya role model sekelilingmu atau orang-orang yang kamu idolakan apa sih yang positif dari diri mereka, terus apa yang ingin kamu kembangkan pada dirimu gitu. Iya. Karena mungkin saja karena lagi cari jati diri tadi ya, dia nggak tahu, dia coba ngetap apa aja yang ada di hadapan dia. Oh, gaya olahraga, gaya yang musisi, gaya yang Korea, dia coba ngetap dengan itu semua, tapi dia lupa dengan kualitas terbaik yang dia punya. Iya. Setuju jadi, juga. Kan dia kayak bukan merenung ya, dia jadi kayak mencoba melihat ke dalam dirinya. Oh ya ternyata selama ini saya itu misal gitu ya, saya itu orang yang kalau ada teman yang kesusahan itu saya mudah memberikan bantuan misalnya. Itu kan hal positif sebenarnya gitu. Yang selama ini dia nggak menyadari. Nah lewat sesi ini dia dibantu untuk coba deh kamu lihat deh dalam dirimu dan apa yang mau kamu kembangkan tentang kualitas diri yang positif gitu. Dan itu menolong banget gitu ya, maksudnya mereka menemukan kualitas itu yang ya tadi, karena saya ngelihatnya mereka suka ngetap itu kan, ngetap perilaku temennya. Yang lagi rame ini ngikut sehingga kayak dia sendiri kayak nyasar tanda kutip. Dia nggak tahu kualitas dia. Pijakan yang mana nih gitu. Betul, ya kan itu juga yang coba dihindarkan oleh intervensi kita ini kan, jangan sampai anak ini tidak punya, you tak tahu you punya apa kan gitu kira-kira. Akhirnya kan itu yang cenderung juga bikin orang hanyut begitu aja di dalam pergaulan sosial. Yuk ikut ngebully biar dapat pengakuan dari teman. Ayo tawuran, ikut tawuran gitu kan. Ayo narkobaan misalnya begitu ya. Ini nanti ada kaitannya sama sesi 3 dan 4 nih. Iya, betul. Bagaimana anak pada akhirnya kalau dia sadar gitu ya, dia menyadari dia punya kekuatan diri yang positif, itu dia jadi mudah atau dia jadi bisa dilatih untuk menolak tadi tuh hal-hal negatif yang mungkin dia dapatkan dari lingkungannya, dari temannya. Dan setelah dia mengenali kualitas itu, kita arahkan untuk apa tuh Mbak? Manfaatnya buat dia apa? Kalau dia mengenali hal positif pada dirinya, gitu, mungkin gini, pada anak-anak yang cenderung misalnya selama ini mendapatkan label negatif, kan dia jadi oh ya ternyata ada hal positif pada diri saya gitu. Kan dia punya perspektif lain tentang dirinya yang lebih baik, gitu ya. Pada anak-anak yang memang dia sudah punya gambaran positif tentang dirinya akan semakin dikuatkan. Gitu, semakin optimis bahwa oh ya saya sebenarnya bisa loh untuk menjadi orang yang misalnya
tanggung jawab, kemudian disiplin dalam konteks mereka ya, dalam konteks remaja gitu. Ya, jadi maksudnya kualitas itu bisa membantu dia mencapai cita-cita. Iya. Itu kan arahnya karena, begitu. Ya, karena kan banyak juga saya lihat tuh anak-anak kalau ditanya ada yang begini, ditanya cita-citanya nggak punya, ada bingung. Masih bingung. Iya. Cita-citanya apa? Saya ngikut dia aja om, belum ngikut depan nih gitu ya kan. Nah, maksudnya memang tuh kan harus punya mimpi. Mimpi ini kan bukan berarti mimpi muluk-muluk, nggak, harus punya mimpi dulu gitu, sehingga dia akhirnya nge-tap balik ke dirinya dia. Oke, dengan saya tadi suka menolong orang, kalau saya cita-cita jadi polisi, wah kayaknya ketemu nih kualitasnya. Kan kayaknya begitu kan jadinya kan, itu kan encourage dia untuk meningkatkan itu. Kedepannya memang arahnya seperti itu. Gitu. Terus kayak tadi Mbak Karsi ngomong role modeling, nah mungkin juga mereka perlu melihat itu dari orang tuanya mungkin ya. Iya. Karena nanti kualitas mereka akan orang bertemu tua apa di yang sisi mereka punya keluarga, gitu ya. Selanjutnya setelah mereka mengidentifikasi hal-hal baik yang ingin mereka kembangkan pada dirinya, mereka juga diminta untuk coba melihat gitu ya orang dewasa yang ada di rumahnya, tentu dalam hal ini orang tua ya. Apa sih hal-hal positif yang anak-anak ini lihat? Betul. Gitu. Kadang-kadang anak juga luput gitu ya, bahwa misalnya gini, orang tuanya ketika dia mau sekolah itu sudah siap dengan sarapan, kemudian siap melepas anaknya gitu ya, mengantar anaknya. Ini mungkin pada sebagian besar anak merasa ini adalah aktivitas biasa. Betul. Nah, di sini anak dilatih gitu ya, dilatih untuk melihat lebih dalam bahwa sebenarnya hal-hal positif tadi tuh yang ditunjukkan oleh orang tua itu ada kualitas positif dari orang tua mereka. Dan nggak mudah untuk melakukan itu. Misalnya kan anak kecil sarapan nggak dihabisin kan, suka ngomel tuh orang tuanya gitu kan. Nah, tapi dengan dia dibantu mengartikan bahwa ini satu effort yang luar biasa karena sayang sama kamu dan itu tanggung jawab orang tua, akhirnya dia lebih menghargai itu gitu ya. Betul. Benar juga. Nggak gampang loh kamu bangun pagi, ya kan? Kamu masak air dulu, siapin sarapan ya. Kamu tinggal bangun, masih mata merem, tinggal makan kan gitu ya. Kan pemahaman ini perlu dibangun. Betul. Gitu, karena anak nggak serta-merta memahami. Gitu. Tadi lewat sesi ini, ternyata gitu ya, ternyata sebenarnya ini bentuk tanggung jawab orang tua saya. Betul. Menjaga saya. Ternyata kalau misalnya saya pulang sekolah diteleponin kok belum sampai rumah. Itu bentuk perhatian. Gitu. Jadi jangan diartikan wah ini rempong nih ya, ribet nih ibu saya nih, nelpon mulu gitu kan, nggak, itu satu bentuk perhatian. Dia khawatir. Betul. Dan bukannya kamu nggak boleh main, tapi ya kamu komunikasikan, saya telat sedikit karena ketemu si A. Nah gitu. Dan pemahaman ini terbentuk ketika tadi mereka sudah difasilitasi untuk melihat hal positif tadi. Gitu. Jadi positif di mereka dan positif di orang tua terdekat mereka dulu nih gitu kan. Sehingga kualitas inilah yang coba digali. Dikenalin kan. Jadi kalau tadi di sesi orang tua itu perilaku apa sih Anda mau dari anak Anda gitu kan. Nah, di anak nih udah dikenalin nih, yang terbaik yang kamu punya tuh kamu tahu nggak? Yang dilakukan orang tua selama ini. Sama dia sendiri kan gitu ya, sama orang tua kamu gitu ya. Itu dia betul. Itu. Jadi memang itu yang family skills itu memang itu yang dibutuhkan. Oke. Nah, sehingga dari situ ya untuk sahabat anak Indonesia ya, jadi kita memang nggak bisa kasih visualnya, tapi memang pelatihan ini memang unik. Jadi ada icebreakernya ya, ada diskusi kelompoknya, ada permainannya gitu ya. Setelah sesi anak dan orang tua tadi yang Mbak Karsi sudah gambarkan masing-masing, akhirnya ini digabung nih dalam sesi keluarga. Akhirnya orang tua dengan anak nih digabung satu sesi. Jadi sesi anak dengan orang tua selalu terconnected ya. Terconnected. Jadi maksudnya ada hubungannya gitu nanti ketika mereka bahas di keluarga. Gitu. Itu sih yang menarik, sehingga kalau ini kan nantinya di sesi keluarga itu kan kualitas positif di dalam keluarga. Dalam keluarga tuh apa gitu ya. Karena si anak udah ngeliat kualitas positif orang tuanya, dia juga paham tentang kualitas dia, dan si orang tua pun sebagai driver nih dalam keluarga ibaratnya ya. Dia juga udah tahu nih kualitas apa sih yang Anda mau, perilaku apa sih yang Anda mau dari anak Anda.
Karena saya ingat tadi Mbak Karsi bilang tuh itu benar banget. Banyak orang tua yang penting baik, Pak. Yang penting anak saya soleh. Soleh itu yang mana? Soleh anak gang 4. Soleh juga namanya kan gitu kan. Yang mana nih soleh? Kalau saya juga gitu. Orang-orang di gereja tuh ya penting anak saya beriman. Iman yang mana? Iman tuh seperti apa kan? Untuk anak SMP ini kan it's very difficult to comprehend. Bingung dia kan apa nih beriman? Apakah itu cuma ikut sekolah minggu? Atau yang muslim saya cukup dengan jumatan ngaji, ini apa gitu ya kan? Betul. Harus dikonkretkan gitu ya, bentuk perilaku apa. Dan masuk akal sih dengan kualitas itu yang kita bahas ya. Karena kamu orang yang soleh, itu orangnya juga jaga kebersihan, bantu orang tua, bantu orang lain, tidak mau terlibat dengan yang berisiko lah gitu ya. Karena kamu punya kualitas A, B, C, D, E. Betul. Gitu ya. Ya itu dia. Gitu. Ya jadi ini menjadi dasar untuk masuk ke sesi keluarga. Menariknya di sesi keluarga adalah di sesi 1 ini gitu ya. Kan membuat pohon keluarga, menggambar pohon keluarga, menggambar pohon keluarga, ayah, ibu, kemudian anak yang terlibat di situ. Betul. Kemudian masing-masing mengidentifikasi apa ya kekuatan masing-masing. Kalau ada kakek nenek juga tuh di bawah tuh. Akar keluarga, betul. Gitu. Artinya kan orang tua dan anak gitu ya. Belajar mengenali bersama gitu. Kalau nenek apa ya? Selama ini masakan nenek tuh enak. Ternyata nenek itu juga masak gitu ya. Misalnya kayak gitu. Terus nenek itu orangnya suka humor misal gitu ya. Itu kan yang selama ini kalau tidak tidak dilatihkan dalam sesi ini tadi perhatian-perhatian terhadap hal-hal positif yang melekat di dalam anggota keluarga atau pada anggota keluarga itu luput. Iya, dan ini keluarga orang tua dan anak didorong untuk ngobrol. Betul, ngobrol nih tentang mengenali bersama dengan gitu ya. Kualitas positif yang ada gitu kan. Apa saja gitu kan. Wah, sebanyak-banyaknya tuh ditempel ya. Iya. Wah, kalau mama pelit gitu ya kan. Enggak apa-apa saya bilang, tulis aja pelit, enggak apa-apa gitu kan. Ya jadi itu sih yang unik memang maksudnya pohon keluarga gitu ya. Terus pakai kertas warna, mereka gunting, jadi emang kayak semacam prakarya. Itu memang menarik, menyenangkan. Padahal sebenarnya dia sedang mencoba mengenali bersama, gitu ya. Apa yang menjadi kekuatan-kekuatan dari masing-masing anggota keluarga. Itu medianya lah ya. Iya. Medianya untuk mereka berembuk tentang kualitas. Betul kan kalau ngobrol biasa. Kaku gitu ya karena belum terbiasa. Pada banyak keluarga ngobrol bersama anak juga belum terbiasa, sehingga tadi aktivitas menggunting, menempel itu menjadi media. Gitu. Walaupun ada juga yang komunikasinya kurang baik ya, maksudnya gini, ada yang saya lihat nih di pengalaman kita di lapangan juga nih kan, ada yang malah aktif orang tuanya, anaknya diem aja, ada juga begitu. Di situ udah kelihatan kita tuh. mulai bisa mengidentifikasi bagaimana pola-pola yang terjadi dalam keluarga. Nah biasanya kalau gitu saya duduk di situ, saya bantuin. Bantuin dong ibu. Nah hari itu anak mau aktif gitu ya kan. Karena memang balik lagi tadi, pola asuh ini nggak ada sekolahnya. Kebetulan kalau ibu itu memang literasinya cukup, maksudnya senang baca atau senang buka podcast, nah mungkin dia akan punya perbendaharaan itu gitu kan. Tapi kalau yang enggak, ini yang cuman buka Shopee dan lain-lain kan sulit nih. Dari tahun ke tahun sama aja ya pola-polanya. Begitu anaknya udah mentok buat dia, kualitas terbaiknya dia nggak kenal tuh. Enggak, anak saya susah. Makanya saya cuma belain adiknya aja sekarang Pak. Si kakak pala batu. Nah kan ya gitu. Padahal sebenarnya ada kualitas terbaik yang orang tua bisa nge-tap itu sebenarnya. Betul. Gitu ya. Ini ya. Jadi memang menarik di sesi ini anak dan orang tua difasilitasi untuk ngobrol, betul. untuk terkoneksi. Gitu. Iya. Karena tuh nggak mudah. Apalagi zaman sekarang ya. Pagi nggak ketemu, kalau anak pulang orang tuanya belum pulang kerja gitu ya. Ketemunya pagi di hari Rabu. Iya, gitu ya kan. Kebetulan misalnya salah satu berangkat siang. Iya. Balik lagi tadi misalnya seperti yang Mbak Karsi highlight tadi, kebutuhan emosional itu. Mungkin dia butuh sebenarnya. Misalnya hari ini di sekolah ada satu pressure tertentu. Wah, mesti tanya babe nih misalnya gitu. Dia tunggu sampai malam, babenya nggak pulang. Besoknya nggak ketemu lagi. Rabunya baru ketemu. Iya. Udah delay secara waktu tuh, emosional tuh.
Males dia udah rilis sendiri gitu ya. Iya, udah males dah gitu. Padahal sebenarnya itu penting ya. Betul. Dia untuk mengungkapkan itu ya. Bagaimana orang tua menetapkan waktu-waktu khusus untuk bersama anak tanpa gangguan, meskipun misalnya hanya 2 menit atau 5 menit. Betul. Secara konsisten itu perlu dilakukan. Kayak kemarin ada tuh menarik. Waktu di sini saya sama Dokter Fatia gitu juga. Terus saya kan suka berkelakar lah ya. Terus kalau anaknya 6 gimana dok? Ya mau nggak mau kata dia, siapa suruh anaknya 6. Ya harus diinin waktunya, misalnya tadi 2 menit, tapi dia harus semua harus dia tanya, semua harus dia sentuh lah gitu kan. Apa yang terjadi hari ini? Apa ya? Gitu maksudnya. Setuju sih, karena kadang-kadang feels good gitu ya ketika ada orang yang Bakar siapa kabar gitu ya. Besti ngapain lo? Misalnya gitu ya kan. Tapi ini anak butuh itu sebenarnya dari orang tua. Dan orang tua kadang menganggapnya baik-baik aja. Udah saya sekolah saya bayar. Selama nggak ada laporan apa-apa, artinya tanpa masalah. Iya, nggak ada masalah. Iya. Ke sekolah naik apa? Oh, Gojek. Saya dibeliin motor nih semenjak masuk SMP pakai motor. Apa-apa tinggal GoPay. Mau apa dia? Nggak ada masalah. Ternyata ada, gitu ya, secara emosional dan lain-lain. Iya, karena di sesi keluarga ini kan juga didorong untuk berbagi kualitas itu. Misalnya kan ada tuh yang dibikin kualitas terbaik saya, salah satunya adalah misalnya olahraga. Nah ini kan jadi interaksi tuh, olahraga yang mana? Karena ada orang tua tuh dia nggak juga, bulu tangkis. Emang kamu suka bulu tangkis gitu loh. Iya. Kayak gitu, kualitas kamu memang suka olahraga. Nah kayak gitu-gitu. Nah ini kan jadi saling memberi informasi. Iya. Terkoneksi tadi bagus istilahnya, terkoneksi gitu. Jadi dia benar-benar tahu orang tua saya kualitasnya apa, si anak juga sebaliknya, gitu ya kan. Anak saya ternyata saya kalau ajak dia main bulu tangkis bisa nih. Ya masih demennya basket, ya maksudnya dia olahraga sebenarnya suka. Nah misalnya kayak gitu ya. Nah itu sih yang maksud saya, ya mudah-mudahan ya sahabat Indonesia yang ngikutin gitu ya, ini bisa juga membantu. Bukan kita bermaksud menggurui, tidak gitu, tapi memang ini satu evidence base, satu pelatihan keterampilan untuk keluarga ya, yang sebenarnya bisa memudahkan. Bukan gitu Mbak ya, kita bukan yang ngajarin ini yang paling benar, bukan itu. Tapi dengan program-program seperti ini akan memudahkan Anda juga, memudahkan Anda ketika mengelola gitu ya. Latihannya itu ringan, betul. Ringan, sederhana, bisa dilakukan siapapun tanpa batasan. Misalnya harus punya karakteristik latar belakang ekonomi yang demikian gitu ya, pendidikan itu nggak ada nggak ada persyaratan itu. Nggak ada. Isi programnya itu bisa diterapkan oleh siapa saja karena sederhana dan betul. Sangat aplikatif ya. Yang penting Anda mau hadir, datang, dan kita belajar. Konsisten selama 4 kali. Iya, karena memang evidence base-nya 4 kali ketemu kan. 4 kali ketemu ini menariknya juga ada PR gitu ya. PR yang harus dikerjakan oleh orang tua dengan anaknya di rumah. Di pertemuan berikutnya dilaporkan lah, dibahas, walaupun cuma pendek ya. Tapi memang terstruktur. Betul. Gitu ya, terstruktur bahwasanya ini bisa dilatih. Mengelola keluarga ini memang rumusnya masing-masing, tapi ini ternyata ada satu ilmu universal yang bisa kita gunakan. Ya, betul, setuju. Jadi dari kualitas untuk membantu keluarga lebih membangun apa ya kira-kira tuh Mbak Karsia. Resilience sudah pasti, tapi koneksi, saya suka kata-kata tadi tuh. Ini koneksinya nggak gampang. Betul tadi. Orang ngobrol tapi belum tentu connected gitu. Kadang-kadang itu ya. Iya tadi kan koneksi tadi ya, terjadinya koneksi antara orang tua dan anak akhirnya mendorong timbulnya pemahaman bersama. Betul. Anak memahami orang tua memahami anak. Artinya gini, berarti selama ini kalau ada konflik antara orang tua dan anak, nah, sangat mungkin koneksinya belum terjalin. Sehingga anak dengan perspektifnya sendiri, orang tua dengan cara pandangnya sendiri. Nah, pelatihan ini itu memfasilitasi tadi ya. Iya, jadi akhirnya orang tua dan anak dipaksa ngobrol. Iya. Soalnya kan ya misalnya sama aja kayak kita megang handphone tapi wifi-nya nggak nyambung. Jadi koneksinya memang susah. Betul. Koneksi bahwasanya saya baru ngomong 2 kalimat, kalau saya di rumah ibu saya udah ngerti, gitu ya. Nah ini yang kadang-kadang untuk zaman sekarang ini sulit. Kita lihat aja, kadang saya sedih juga kalau kita pergi ke mall lah, lihat ini orang tua udah bayar mahal nih dari restoran, nggak ada yang ngobrol tuh. Nggak ada. Iya kan? Masing-masing pegang. Si emaknya ini anak nggak ada yang ngobrol, nggak terkoneksi gitu. Naik mobilnya bareng.
Makannya bersama, pulangnya bareng lagi. Jalan aja nih di lorong-lorong mall itu, si anak megang handphone, bapaknya megang handphone, nggak jelas mau dibawa kemana gitu kan. Sementara saya lihat di luar negeri itu ada beberapa iklan tuh ya, di restoran itu dikasih keranjang, we give you 15% off selama Anda sekeluarga taruh handphone di keranjang ini, Anda ngobrol. Saya bilang tuh, ya ini ya miripnya sama pelatihan ini, caranya nggak terlalu sulit. Tapi kalau kita berani mencoba itu, dan perubahan, ya perubahan bisa terjadi. Perubahan bisa terjadi karena koneksi itu penting banget. Ya. Karena apa yang dilatihkan kan tadi ya, yang seperti Bang Steve sampaikan, di-PR-kan. Di-PR-kan itu artinya masing-masing diberikan kesempatan untuk mencoba. Betul. Memang nggak susah, memang nggak mudah awalnya. Tapi ketika itu dicoba, kemudian masuk ke minggu kedua ada latihan baru dan latihan yang lalu tetap dicoba lagi. Kan nanti orang merasa, oh ya ternyata sebenarnya komunikasi saya menjadi lebih baik. Itu biasanya di akhir sesi gitu ya. Baru berasa mereka. Anak saya lebih mudah diatur ternyata. Iya, sekarang dia lebih. Ya memang dari 10 yang diinginkan mungkin cuma tercapai 3, tapi ada perbedaan yang terjadi. Kadang-kadang kan ya namanya manusia milenial zaman sekarang nih, kita hidup di zaman yang serba delete, copy paste, perfect tuh kan. Kalau hilang ya hilang. Kita kopas ada semua gitu kan. Kadang-kadang dalam kehidupan nyata kita mau mengaplikasikan itu, Mbak. Jadi ketika ada yang tidak tercapai sesuai yang kita mau, kadang-kadang nah ini juga orang kita melihatnya gagal. Iya, orang tuh perlu paham itu juga. Itu juga saya suka dari sini. Walaupun dia tidak mau jadi akademisi kayak Anda, dia maunya jadi pembalap ya support aja dulu. Pak, ini anak Bapak nih baru umur 12 tahun. Masih banyak yang bisa terjadi. Jangan langsung diplot. Karena kemarin saya ada kayak gitu, Mbak. Pokoknya tuh ibunya tuh, saya udah sebenarnya males saya. Cuma karena BNN aja saya mau ikut nih. Saya sebenarnya sama dia nih, gitu. Saya waduh kasihan juga tuh anak gitu. Jadi ibunya maunya dia jadi kayak kakeknya lah, pegawai negeri. Ini anak maunya jadi apa sih kemarin tuh dia? Desain. Pokoknya kan sekarang ada pekerjaan zaman kita dulu muda nggak ada, Mbak. Iya kan, desain grafis itu loh. Nah maunya kayak gitu. Nah jadi nggak direken. Padahal kan sebenarnya itu suatu kualitas yang Bu, akhirnya jadi di satu diskusi, Bu, namanya anak ini baru 12 tahun. Kita nggak tahu SMA bisa berubah, kan gitu ya. Tapi kita mensupport apapun yang positif buat dia, bahwa gitu dia loh. Sudah punya cita-cita, gitu ya. Nggak apa-apa dia kan tahu gitu ya. Arah kedepannya mau jadi apa. Iya. Dan toh masih bisa berubah. Baru 12 tahun. Nah ini dia kadang-kadang koneksi itu yang penting. Saya setuju banget gitu. Maksudnya kadang-kadang keluarga bukan maksudnya kita apa ya. Di sini kan juga dibahas di program kita ini sebagai fasilitator, walaupun belum berkeluarga pun menjalankan ini Anda akan mendapat hal sesuatu juga. Saya juga belajar itu ketika kadang-kadang saya ketemu di sesi saya dengan klien saya di recovery coaching, karena kepake juga, Mbak. Ada pesan-pesan dari sini, dari prevention kita ini kepake juga. Betul. Gitu kan, bahwasanya you have to keep an open mind dengan anak, koneksi harus berjalan. Tinggal serumah tapi Anda nggak tahu apa yang terjadi dengan anak Anda, kan gitu ya. Karena adiksi itu cuma gejala ternyata. Gejala ada disfungsi dalam keluarga. Nah, poin pentingnya di sesi orang tua di sini itu kan bagaimana orang tua, kalau orang tua punya ekspektasi, anak itu punya perilaku tertentu yang diharapkan gitu dari orang tua. Poin pentingnya adalah orang tua memberikan perhatian. Gitu. Itu yang saya berpikir ini kunci gitu ya, kunci dari kesuksesan tadi koneksi antar anggota keluarga gitu. Orang tua mau memberikan perhatian, gitu. Kemudian mengapresiasi, mengapresiasi ini banyak ya. Istilah yang umum tuh kayak kasih hadiah gitu ya, reward bisa pujian, gitu ya, reward, bisa atau pujian, bisa hadiah atau apalah gitu yang bisa mereka sepakati bersama dan itu bermakna. Sebenarnya itu bermakna. Betul. Gitu. Intinya memang kalau sesi satu ini yang saya ingat gitu ya, di semua sesi itu pokoknya fokusnya sama yang positif dulu. Karena kita membangun keluarga ini, melatih keluarga ini, kita mau naik pangkat nih, naik level nih ceritanya. Nah untuk naik level itu, you tidak bisa cuma fokus sama yang negatif. Yang positif akan take over kok gitu. Kita bangun yang positif dulu, ini kita bangun nih keluarga. Kualitas positif gitu kan. Perilaku positif apa sih yang diinginkan kan gitu ya. Maunya seperti apa sih nih keluarga? Saya maunya kamu tuh udah SMP, udah bisa dong
nggak usah dibangunin lagi pagi-pagi, ya kan? Kalau bisa udah berani nih naik TJ ke sekolah, misal gitu kan? Kan itu yang sebenarnya orang tua kadang mau kan? Kadang ada orang tua males, nggak udah ditanya belum, malesnya yang mana? Kenapa dia males? Karena orang tua, susah anak saya, bakar sih, emang begitu dia. Jadi manja, ya udah, jadi susah. Gini, padahal orang tua komplain dengan salah satu karakteristik negatif, tapi jadi digeneralisasi, gitu, seolah-olah ini anak nggak ada baiknya gitu ya. Ya itu dia, makanya the wonderful thing, maksudnya indahnya program ini kan pas sesi keluarga itu kan kualitas terbaik ini mereka kenalin. Oh ternyata anak saya walaupun saya suka bilang males, tapi ternyata dia suka bantu ibunya juga kok, suka nemenin, misalnya di rumah itu ada neneknya, suka nemenin si nenek apa gitu kan, macam-macam gitu kan. Dan tadi ya Bang Steve kan mereka punya waktu untuk latihan ya, untuk praktek selama 1 minggu. Kalau anak berarti kan dia punya kesempatan ketika di sekolah, ketika dengan teman sebaya, ketika di rumah. Ada satu hal yang menarik ya di salah satu sesi yang pernah saya fasilitasi di minggu berikutnya gitu ya, ketika mengawali sesi saya tanya, oke teman-teman semua kemarin coba deh dilihat lagi kualitas positif apa sih yang mau dikembangkan gitu. Terus ada nih satu anak, dia mau mengembangkan kualitas positif itu menolong orang gitu ya. Dia ingin menolong orang. Apa yang sudah kamu lakukan? Kesempatan-kesempatan apa yang sudah kamu lakukan selama 1 minggu yang menunjukkan bahwa kamu itu menolong orang lain? Terus dia cerita, saya tuh pulang sekolah ngelihat kakek-kakek dorong gerobak sendiri, gitu. Terus dia bantuin, gitu. Itu kan gini, kalau anak tidak difasilitasi untuk mengenali hal positif yang mau dia kembangkan pada dirinya, itu kan dia jadi nggak fokus. Saya itu harus melakukan apa ya dalam hari-hari saya. Nah, karena dia difokuskan pada tujuan yang mau dia capai gitu ya. Tadi menolong orang lain itu contoh yang paling sederhana. Jadi kan dia akan fokus ya. Apa nih yang bisa saya lakukan yang menunjukkan bahwa saya melakukan bahwa saya menuju ini. Gitu. Sehingga dia akan mencari hal-hal positif yang bisa yang bisa mendorong dia untuk menunjukkan karakteristiknya itu. Bahkan sesederhana ngeliat kakek-kakek dorong gerobak dia bantu. Kalau dia nggak punya kesempatan untuk mengenal itu, mungkin pada saat itu ketika dia lihat kakek-kakek dorong gerobak sendiri, oh ini pulang sekolah capek yang dorongin kakek siapa, gerobaknya siapa. Tidak muncul. Dia nggak mau lah tuh. Tidak muncul kesadaran itu. Tapi karena dia punya tujuan untuk dirinya, maka dia jadi mengeksplorasi kan cara-cara apa lagi nih yang bisa saya lakukan gitu. Dan ternyata feels good, pasti gitu. Setelah kamu bantu, feels good nggak? Feels good, pasti gitu. Ya menarik. Jadi gitu ya sobat anak Indonesia, memang menarik. Family skills ini gitu ya, karena dari 4 sesi ini memang di sesi pertama yang kita bahas yang hari ini memang masih sebatas membangun kualitas positif tadi gitu ya. Kualitas positif apa sih yang dimiliki keluarga ini, karena ternyata memang selama ini orang cenderung lihat yang negatif, sehingga yang positif dari masing-masing anggota keluarga ini nggak kereken gitu ya kan, nggak dikenali gitu. Jadi menarik Mbak Karsi. Terima kasih juga untuk waktunya gitu ya. Sesi 1 ini intinya kita harus positif ya, membangun pola asuh dalam keluarga. Nah nantinya di pertemuan berikut sahabat Indonesia kita juga akan bahas sesi kedua, akan makin menarik gitu ya. Saya dengan Mbak Karsi ini, karena kita sampai sekarang masih work in progress nih ya, walaupun udah national trainer masih tetap nih, ini satu ilmu yang luar biasa gitu ya, karena yang kita tangani ini kan pencegahan konteksnya ya. Masalahnya ini belum ada. Beda kalau Mbak Karsi sebagai konselor atau saya sebagai coach nanganin orang dalam konseling udah punya masalah. Nah ini sangat beda nih. Ini prevention, ini upaya pencegahan nih. Jadi dinamikanya luar biasa gitu. Jadi semoga sahabat Indonesia siang hari ini ya dapat manfaatnya, edukasinya, dan mungkin Mbak Karsi mau tambahan ada sebelum menutup? Memang penting sekali untuk mengenali kualitas positif dari masing-masing anggota keluarga, karena ini menjadi dasar untuk melangkah bersama. Betul. Ketimbang fokus pada persoalan-persoalan yang dikeluhkan, gitu ya, orang tua dan anak perlu
tadi ya, perlu bersama mengenali hal positif apa sehingga timbul penghargaan gitu. Oke. Makasih Mbak Karsi untuk waktunya ya, untuk memberikan gambaran lah tentang pengelolaan keluarga ini, bahwa ini bukan hal yang mudah, tapi kita bisa berlatih bersama tentang itu. Jadi sekali lagi terima kasih Sahabat Indonesia, sampai jumpa di sesi Pas Asik berikutnya.